Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 4 Agustus 2020, peringatan wajib Santo Fransiskus Maria Vianney Imam. Santo Yohanes Maria Vianney lahir di Lyon, Prancis 8 Mei 1786. Ia lahir dari keluarga sederhana yang berprofesi sebagai petani. Pada usia 20 tahun, ia masuk seminari di Écully untuk menjadi seorang imam. Mulanya, Yohanes Vianney dianggap remeh, lambat, dan bodoh. Karena dari semua ujian-ujian yang dilakoninya, ia mengalami kesulitan dan tidak lulus. Yang menjadikan sulit baginya bukan karena tidak tahu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, namun karena bahasa yang digunakan adalah bahasa Latin yang sangat berbeda dengan bahasa ibunya, yakni bahasa Perancis. Berkat kesucian dan keteguhan hatinya, pada usia 29 tahun, Yohanes Maria Vianney akhirnya ditabiskan menjadi imam. Ia ditempatkan di desa terpencil, yakni di paroki Ars. Umat tidak ada yang datang ke gereja. Kehidupan paroki sepi dan cara hidup umat saat itu bobrok. Yohanes Maria Vianney dengan tekun dan penuh cinta berangsur-angsur mengembalikan situasi umat menuju pertobatan. Ia dikenal sebagai seorang pengkhotbah yang ulung dan bapa pengakuan yang suci. Banyak orang dari Perancis, bahkan dari luar Perancis datang untuk memohon bimbingannya. Ia berkarya selama 40 tahun di desa Ars dan menutup mata pada 4 Agustus 1859 di usia 73 tahun. Ia diangkat menjadi pelindung para imam. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius 15 ayat 1 sampai dengan ayat 2, dilanjutkan ayat 10 sampai dengan 14. Haleluya, haleluya, haleluya. Rabi, engkaulah anak Allah, engkaulah Raja Israel. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah kepada Yesus beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem. Mereka berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Yesus lalu memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkan dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah para murid dan bertanya kepada Yesus, "Tahukah engkau bahwa perkataanmu itu telah menjadi sandungan bagi orang Farisi?" Tetapi Yesus menjawab, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di surga akan dicabut sampai akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka itu orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Gereja San Mare terhitung mulai tanggal 20 Maret memberlakukan ibadah di rumah sampai dengan hari ini. Wow, sudah 5 bulan kita tidak merayakan Ekaristi, tidak sambut komuni secara sakramental, dan beribadah secara live streaming. Apakah
kita masih merindukan Ekaristi, menyambut komuni kudus, kehadiran Yesus yang nyata yang Ia berikan kepada kita. Atau kita terlena dengan misa live streaming, pertemuan lingkungan via Zoom, dan enggan untuk kembali ke pangkuan gereja Allah yang kudus. Awal misa, ibadah di rumah, kita meneteskan air mata. Saat menyanyikan Bapa Kami, kita bergetar. Dan saat mendengar lagu komuni batin, kerinduan tak tertahankan diungkapkan dengan derai air mata yang membasahi pipi. Apakah kini getar dan kerinduan itu telah luntur? Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman hari ini berkisah tentang Yesus yang dihadapkan dengan adat istiadat orang Yahudi dan hukum Taurat. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi mempertanyakan perihal adat istiadat membasuh tangan sebelum makan yang tidak dilakukan oleh para murid Yesus. Yesus berkata kepada mereka, "Dengarkan dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, tetapi apa yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Sabda ini ingin menegaskan kepada kita bahwa yang menjadikan orang tidak najis, artinya bersih dan benar di hadapan Tuhan, bukan karena ritual-ritual, hal-hal lahiriah, adat istiadat macam cuci tangan dan lain-lain. Yang menjadikan orang benar di hadapan Allah, karena bagian dalamnya bersih dan terarah pada Allah, sehingga kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah kebenaran-kebenaran dari Allah sendiri. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Ekaristi bukanlah sekedar ritual, tradisi yang diturunkan terus-menerus, ataupun seremonial tanpa makna. Ekaristi adalah pengenangan akan kurban cinta Tuhan. Ekaristi adalah kekuatan, sumber dan puncak iman kita. Marilah kita menimba kesegaran, kelegaan, dan makna hidup melalui Ekaristi. Semoga getar, kerinduan kita tetap terjaga dan terpelihara. Walaupun sampai dengan hari ini kita masih melakukan Ekaristi secara live stream, namun getar dan kerinduan untuk merasakan cinta Tuhan tidak pernah terpadamkan. Tuhan memberkati kita sekalian di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.